Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Kali ini kita kedatangan tamu yang bernama Mas Fauzan. Mas Fauzan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semua. Aktivitas di rumah ngapain, Mas? Kerja? Kerja proyekan. Oh, kerja di proyek. Ya. Ini ada kisah yang sangat menarik dari Mas Fauzan. Katanya Mas Fauzan ketemu sama seorang kakek-kakek, menjanjikan sama Mas Fauzan mau dikasih uang, tapi yang mau ditumbalkan orang tua sendiri, dan Mas Fauzan akhirnya nggak jadi. Disinilah Mas Fauzan mengurungkan niatnya untuk memperkaya diri. Apa yang dijanjikan kakek, dan Mas Fauzan seketika melihat ibunya melambaikan tangan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Di sini saya akan bercerita pengalaman saya dulu pas merantau di tepatnya di Malang Pandaan kilometer 60. Dulu saya bekerja di sebuah proyek. Di sana saya ngontrak bersama teman-teman. Karena di situ masalah mandi apa-apa ngantri, saya dan teman-teman itu menunggu, tapi tak sengaja saya selalu memandang ke pos, dan memandang ke pos itu selalu ada kakek-kakek. Dan kakek-kakek itu selalu diam kalau saya tanya. Rasa penasaran pun, saya ingin tahu siapakah kakek itu. Akhirnya saya untuk memberanikan diri nanya sama warga sekitar, siapa sih kakek itu. Dia adalah kakek Jaya. Dan pada malam harinya saya ke pos, di situ ada kakek itu lagi dan selalu sendiri. Saya ingin rasa berkenalan. Saya mendekati kakek itu. Mbah, punya korek enggak, Mbah? Saya pura-pura seperti itu. Dia menyodorkan korek tapi tidak ada jawaban, cuma diam. Rasa penasaran pun saya terus ingin tahu. Dan akhirnya kakek itu, "Nang, kamu punya karung?" "Oh, punya, Mbah." "Karung apa?" "Karung biasa. Kalau kamu mau ambil karung nanti tak kasih sesuatu." Spontan saya ke kontrakan ambil karung. Dan di situ saya nyari karung, saya cuma nemu satu karung. Saya bawa ke kakek itu yang banyak, jangan cuma satu. Saya kembali ke kontrakan lagi, nyari lagi. Sampai teman-teman pun nanya, mau buat apa karung itu? "Nanti rahasia, tak kasih tahu nanti kalau sudah ada hasil." Begitu saya bawa ke tempat kakek itu, saya dapat 4 karung. Kakek itu pun yang banyak lagi. "Mau buat apa sih, Mbah? Udah jangan banyak nanya, yang penting nanti kamu akan tahu hasilnya." Ya udah, saya nyari lagi dan ketemu 9 karung. Terus saya bawa ke tempat kakek itu. "Ayo, kamu mau ikut saya enggak?" "Kemana, Mbah?" "Langsung naiklah ke sebuah kayak gunung." Kakek memerintahkan saya untuk mengambil daun-daunan untuk ditaruh karung-karung tersebut. Saya taruh daun-daun itu ke karung. "Buat apa sih, Mbah?" Saya masih nanya terus dengan rasa penasaran. Si Mbah itu, "Udah jangan banyak nanya." Spontan si Mbah itu, "Sudah, kamu tutup matanya." Saya tutup mata sebentar. Baru seumur hidup saya itu melihat kalau daun itu berubah jadi uang. Entah itu karena saya kena sihir atau apa, saya nggak tahu. Kakek itu, "Mau nggak ini uangnya buat kamu?" Ya siapa sih yang nggak mau dikasih uang, apalagi 9 karung. Ya spontan saya, "Maulah, Mbah." "Ya udah, kalau emang ini mau, ini buat kamu semua."
tapi dengan syarat kamu tutup matanya. Oh ya, terus saya tutup matanya, dan disitulah saya terkejut lagi. Karena apa? Ibu saya melambaikan tangan sambil bicara tolong, tolong. Spontan saya astagfirullah, astagfirullah. Dan saya tanpa disuruh kakek suruh buka mata, saya buka mata sendiri. Dan alangkah terkejutnya lagi, uang-uang yang di karung itu berubah menjadi daun seperti semula. Nah, di situ baru saat saya sadar kalau ternyata mungkin inilah yang dinamakan pesugihan atau tumbal atau apa. Berarti posisi pas kamu tutup mata itu melihat ibu kamu melambaikan tangan kayak gini. Iya. Itu perasaan kamu gimana pas Wah, melihat? perasaannya itu langsung kaget, spontan. Saya langsung kayak seakan-akan sadar dan saya langsung baca istighfar terus-terusan. Oh, dalam kamu melihat ibu kamu langsung kaget dan istighfar. Istighfar spontan itu langsung begitu saya buka mata, itu uang yang saya lihat tadinya itu berubah menjadi daun semua seperti semula. Kok kamu bisa seakan-akan bisa langsung kontan pikiran, oh itu ibu saya mau dijadikan tumbal, itu kontan seperti itu ya pikiran kamu? Iya, saya juga nggak tahu ya, mungkin karena saya pernah dengar-dengar ya yang namanya pesugihan atau tumbal itu entah berupa apa yang kita sayangi. Lah di situ saya dibawa kakek ke gunung itu kan karena kayak pikiran saya itu kosong. Begitu saya disuruh ini saya nurut. Pas dikasih uang itu saya langsung tutup mata. Nah disitulah saya langsung terkejut kalau melihat orang tua saya melambaikan tangan. Spontan saya langsung baca istighfar. Dan di situ kamu langsung sudahi ya, Mas Ya Fauzan? langsung saya sudah, wah cukup bah, saya nggak mau. Ya itulah, kalau kamu mau memang benar kamu berarti masih ada iman. Iyalah bah, biar saya punya masalah besar, masalah utang, masalah apa, jangan sampai saya itu mengorbankan keluarga. Mending saya nyari yang halal berkah, walaupun hasilnya sedikit tapi halal berkah. Dan setelah itu paginya saya bersama teman-teman biasa ke warung untuk sarapan, ke tempat Ibu Surmiati, langganan kita semua. Dan di situ saya nanya sama Bu Surmiati, Bu Sur, tahu kakek Jaya nggak yang sering di pos? Loh kok kamu kenal sama kakek Jaya itu? Nah saya kenalnya itu karena kakek Jaya itu aneh. Ya memang dia itu terkenal aneh, tapi di sini orang menamakan itu Mbah Jaya juru kuncinya gunung. Oh pantesan lah, kenapa lah saya semalam itu diajak sama Mbah Jaya itu ke gunung ini, tapi suruh bawa karung. Dan anehnya karung itu berisi apa, saya masukin daun itu berubah jadi uang spontan. Tapi yang anehnya saya terkejut lagi, saya disuruh tutup mata dan di situ orang tua saya itu melambaikan tangan sambil minta tolong-tolong, Bu Sur, gimana itu? Ya memang Mbah Jaya itu di sini terkenal juru kunci gunung ini. Ya selang berapa hari kemudian saya bersama teman-teman di pekerjaan itu bermasalah dengan mandornya, dan akhirnya pekerjaan nggak sampai selesai. Akhirnya kita semua pulang ke daerah kita masing-masing. Dan sesampainya di rumah saya juga bercerita sama ibu saya. Ibu saya langsung meluk saya, ya walaupun anak sebandel kayak apa, sebajingan kayak apa, alhamdulillah masih punya iman. Ibaratnya tidak mengorbankan orang tua, apalagi masalah pesugihan. Waktu Mas Fauzan sampai rumah cerita sama ibu sempat nangis nggak pas meluk kamu? Nangis. Nangis. Alhamdulillah kamu masih punya iman nak. Walaupun kamu nakal atau apa, tapi masih punya iman. Iyalah Bu, ibaratnya saya kaya tapi yang harus jadi tumbal atau korban orang tua, mending saya hidup begini tapi dalam ridho orang tua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ini begitu sangat menyentuh hati cerita dari Mas Fauzan. Alhamdulillah Mas Fauzan langsung sudahi.
Apa jadinya kalau Mas Fauzan langsung iya dan ngikut si kakek-kakek tersebut? Pastilah di salah satu keluarganya bisa dijadikan tumbal. Tapi alhamdulillah ini Mas Fauzan masih punya iman, masih ingat sama Tuhan, bahwa Tuhan itu maha benar dan maha tahu. Ini ada pesan-pesan dari Mas Fauzan buat teman-teman. Ya, pesan buat teman-teman, walaupun hidup kita dalam keadaan ekonomi yang susah, masalah yang sesulit kayak apa, kita jangan pantang menyerah, terus semangat, ikhtiar, berusaha. Kalau kita sudah ikhtiar berusaha, masih saja kita pasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah itu akan memberikan kemudahan bagi kita. Amin, amin, amin. Ini benar-benar memang dari Mas Fauzan ini benar-benar ingat sama Tuhan, dan dia juga masih bersyukur diingatkan sama Tuhan dan tidak jadi untuk melakukan hal yang menyimpang tersebut. Oke Mas Fauzan, terima kasih untuk malam ini dan sudah menyempatkan mampir ke channel kami. Semoga ada hikmah di balik cerita ini semua. Amin. Buat keluarga Mas Fauzan atau buat teman-teman yang sudah mendengarkan dari cerita Mas Fauzan. Mungkin besok-besok kalau ada pengalaman lagi dari Mas Fauzan, bisa kontak kami Mas Fauzan untuk meneruskan pengalaman yang lain atau pengalaman horor yang lain. Oke, siap. Terima kasih Mas Fauzan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.